Halo, kembali lagi bersama saya Carlos Manuel Sendore dengan NPM 2308101. Setelah kita membuat gambaran umum tentang sistem yang akan kita bangun, kita akan melanjutkan tahap berikutnya, yaitu tahap pembuatan perancangan base data. Pada tahap ini dilakukan perancangan base data yang menjadi dasar penyimpanan seluruh informasi pada sistem SPNX. Base data dirancang menggunakan MySQL dan beberapa tabel yang saling berrelasi menggunakan primary key dan project key, sehingga data yang tersimpan tetap konsisten dan tidak terjadi duplikasi. Di sini saya sudah memiliki database dengan nama DB SPNX. Adapun tabel pertama yang saya miliki ialah tabel user yang digunakan untuk menyimpan data akun administrator seperti nama, username, password, role, foto, dan status akun. Tabel ini digunakan sebagai proses autentikasi ketika admin melakukan login ke dalam sistem. Selain itu, tabel user memiliki relasi dengan tabel log, di mana setiap aktivitas yang dilakukan oleh admin akan dicatat sebagai riwayat pengguna sistem. Selanjutnya, terdapat tabel dokter yang menyimpan informasi dokter. Tabel ini memiliki relasi one-to-many dengan tabel jadwal dokter. Artinya, satu dokter dapat memiliki banyak jadwal praktik, sedangkan satu jadwal hanya dimiliki oleh satu dokter. Sistem juga memiliki tabel perawat yang menyimpan data perawat. Data perawat berrelasi dengan tabel pasien dan tabel rawat inap, sehingga setiap pasien maupun proses rawat inap dapat diketahui perawat yang bertanggung jawab. Untuk data pasien, digunakan tabel pasien yang berisi identitas lengkap pasien. Tabel ini memiliki relasi dengan beberapa tabel transaksi, yaitu tabel reservasi, tabel rawat inap. Hal ini menunjukkan bahwa satu pasien dapat melakukan beberapa reservasi maupun memiliki riwayat rawat inap. Pengelolaan ruangan dibuat secara bertingkat agar lebih terstruktur. Tabel kelas menyimpan jenis kelas kamar beserta tarifnya. Tabel gedung menyimpan data gedung rumah sakit, sedangkan tabel lantai memiliki relasi dengan tabel gedung sehingga satu gedung dapat memiliki banyak lantai. Selanjutnya, tabel ruangan menjadi tabel utama untuk menyimpan informasi setiap kamar atau ruangan rumah sakit. Tabel ini memiliki relasi dengan tabel kelas melalui ID kelas, dengan tabel gedung melalui ID gedung, dan dengan tabel lantai melalui ID lantai. Dengan relasi tersebut, setiap ruangan dapat diketahui beberapa pada kelas, gedung, dan lantai tertentu. Untuk mendukung fitur monitoring ruangan secara real-time, tabel ruangan memiliki relasi dengan tabel status ruangan. Tabel ini digunakan agar setiap ruangan memiliki status terkini seperti kosong, terisi, dipesan, perbaikan, sterilisasi, atau isolasi. Status tersebut akan berubah secara otomatis mengikuti aktivitas transaksi yang terjadi. Pada mode transaksi, terdapat tabel reservasi yang berfungsi mencatat proses pemesanan kamar oleh pasien. Tabel ini memiliki relasi dengan tabel pasien melalui ID pasien, serta dengan tabel ruangan melalui ID ruangan. Artinya, satu pasien dapat melakukan reservasi terhadap satu ruangan, dan satu ruangan dapat memiliki banyak riwayat reservasi pada waktu yang berbeda. Setelah melakukan check-in, data akan diproses pada tabel rawat inap. Tabel ini memiliki relasi dengan empat tabel sekaligus, yaitu tabel pasien, tabel ruangan, tabel dokter, dan tabel perawat. Dengan demikian, setiap data rawat inap
dapat diketahui pasien yang dirawat, kamar yang ditempati dokter yang menangani, serta perawat yang bertugas. Apabila pasien harus dipindahkan ke ruangan lain, maka proses tersebut dicatat pada tabel pindah ruangan. Tabel ini memiliki relasi dengan tabel rawat inap untuk mengetahui data perawatan pasien. Kemudian memiliki dua relasi ke tabel ruangan, yaitu ruangan lama dan ruangan baru, sehingga dapat mencatat perpindahan kamar secara lengkap beserta alasan perpindahannya. Selain tabel utama, terdapat beberapa tabel pendukung seperti tabel buku tamu, digunakan untuk menyimpan kritik dan saran dari pengunjung website. Tabel notifikasi digunakan untuk menyimpan pemberitahuan yang akan ditampilkan kepada admin, sedangkan tabel setting menyimpan konfigurasi website seperti nama rumah sakit, logo, alamat, email, nomor telepon, dan informasi lainnya. Secara keseluruhan, rancangan base data ini membentuk hubungan yang saling terintegrasi antara data master, data transaksi, dan data pendukung. Relasi antar tabel memungkinkan setiap proses yang dimulai dari pengelolaan dokter, pasien, ruangan rawat inap, reservasi, perpindahan ruangan, hingga monitoring status kamar secara real time, dapat berjalan dengan otomatis, akurat, dan efisien. Sehingga Hospinex mampu menjaga konsisten data sekaligus mempermudah proses pengolahan serta penyusunan laporan operasional dari rumah sakit ini.